Kelihatan muka kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu tentang pengaruh fatherless terhadap self-control pada remaja di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatia Remilsa Zahra selaku moderator hari ini dan rekan saya ada Keno Azizah, Iqbal Rahman, dan Winda Suryanta. Baiklah, langsung saja kita mulai kita mulai presentasi. Baiklah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak fenomena fatherless terhadap self-control pada remaja di lingkungan Universitas Negeri Padang Kampus 5 Bukit Tinggi. Self-control merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan kemampuan individu untuk mengatur perilaku, mengendalikan emosi, dan memotivasi diri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi linear sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara fatherless sebagai variabel independen dan self-control sebagai variabel dependen. Next. Oke, dalam menghadapi masalah, setiap individu perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Kontrol diri merupakan suatu keahlian individu dalam kesadaran membaca situasi diri, situasi lingkungannya, mengendalikan emosi serta motivasi dalam diri. Masa remaja adalah masa di mana individu mengalami gejolak emosi yang besar. Gejolak emosi yang terkadang tidak stabil inilah yang membuat remaja memiliki tingkat self-control yang rendah. Namun, pada saat sekarang ini, banyak ditemukan remaja dengan self-control yang rendah. Kontrol diri yang rendah mengakibatkan kenakalan pada remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Sementara fatherless adalah hilangnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Kondisi fatherless tidak hanya terjadi ketika anak terpisah secara fisik oleh ayahnya, tetapi juga dirasakan oleh anak yang masih merasakan kehadiran seorang ayah secara fisik, namun tidak secara psikologis. Di Indonesia, pada kenyataannya, fenomena fatherless banyak terjadi di masyarakat. Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia menjadi negara nomor 3 di dunia sebagai tingkat fenomena fatherless paling tinggi, menurut JPNN 2021. Nah, salah satu penyebabnya adalah tingkat perceraian yang tinggi. Menurut Kementerian Agama, kasus perceraian di Indonesia kian melonjak. Oke, next. Oke, selanjutnya ada metode analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda. Pada Winda, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini merupakan metode ilmiah atau spesifik, objektif, terukur, rasional, dan sistematis, serta dalam penelitian yang digunakan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Pada dasarnya, penelitian kuantitatif dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Sehingga dengan metode ini, peneliti akan memperoleh hasil yang signifikan antara perbedaan kelompok atau hubungan antara variabel yang diteliti.
Berdasarkan pendekatan ini, peneliti menggunakan metode tersebut untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara fatherless terhadap self control pada remaja di Universitas Negeri Padang, Kampus 5 Bukit Tinggi. Selanjutnya metode analisis. Yang pertama ada uji validitas. Validitas adalah ukuran yang mengindikasikan sejauh mana instrumen pengukuran dalam penelitian memiliki ketepatan. Uji validalitas dikatakan valid apabila tes demikian mendapatkan hasil yang tepat dan juga akurat sesuai dengan tujuan dan sasaran pada penelitian. Dalam hasil penelitian yang sudah ada, peneliti mendapatkan hasil kolerasi item total dipakai untuk memilih item yang punya tabel lebih dari atau sama dengan 0,300 yang memiliki arti bahwa item yang koefisien kolerasinya bernilai minimal 0,300 untuk menunjukkan nilai tersebut dianggap akurat. Namun, apabila nilai pada tabel tersebut kurang dari atau sama dengan 0,300, maka nilai daya tersebut dikatakan rendah. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana sebuah alat pengukur mampu memberikan hasil yang konsisten ketika digunakan untuk mengukur objek yang sama. Dalam istilah yang lebih sederhana, reliabilitas mengacu pada konsistensi alat pengukur dalam mengukur fenomena yang serupa saat alat tersebut digunakan 2 kali atau lebih. Dengan demikian, menurut Aini dalam Hayek mengatakan bahwa nilai tingkat reliabilitas Cronbach alpha 0,0 sampai 0,20, maka tingkat keandalannya adalah kurang andal atau reliabilitasnya kurang. Jika nilai 0,20 sampai 0,40, maka memperlihatkan cukup andal atau reliabilitasnya tinggi. Nilai lebih dari 0,40 sampai 0,60 menunjukkan cukup andal atau reliabilitasnya tinggi. Dan nilai 0,8 sampai 1 menunjukkan sangat andal atau reliabilitasnya sangat tinggi. Selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana merupakan alat analisis yang berguna dalam statistika untuk meneliti hubungan antara dua variabel, yang satu berperan sebagai variabel independen dan yang lainnya sebagai variabel dependen. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi atau berhubungan secara linear dengan variabel dependen. Metode ini sering digunakan untuk memahami dan mengukur sejauh mana perubahan pada variabel independen dapat mempengaruhi perubahan pada variabel dependen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Linda. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Keno. Kepada Keno, dipersilahkan. Baik, jadi berdasarkan hasil uji statistik pada penelitian ini, jadi pada variabel kontrol diri diperoleh nilai validitas dengan hasil seluruh item memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,3550, yang artinya seluruh item dinyatakan valid karena memenuhi kriteria validitas. Bisa dilihat pada tabel yang telah dilampirkan. Selanjutnya, pada tabel 2, yaitu uji validitas pada variabel fatherless yang memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3550. Jadi, variabel fatherless dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil reliabilitas. Nah, jadi hasil reliabilitas ini juga memainkan peran penting dalam alat ukur penelitian. Adapun hasil reliabilitas variabel fatherless dan kontrol diri dapat dilihat bahwa pada tabel ini mengisyaratkan bahwa variabel fatherless memiliki nilai reliabilitas sebesar
0,815 dan variabel kontrol diri sebesar 0,980. Yang artinya, kedua variabel tersebut memiliki nilai alpha converge yang lebih besar dari 0,6. Artinya, semua variabel dapat dinyatakan reliabel. Sebelumnya tadi, uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana yang dilakukan untuk melihat keberpengaruhan variabel dependen terhadap variabel independen. Adapun hasilnya itu di tabel modal summary tadi, yaitu lihat didapat nilai R² sebesar 0,001, yang berarti pengaruh variabel fatherless terhadap self-control pada remaja di Universitas Negeri Padang memiliki pengaruh sebesar 0,01%. Selanjutnya, tabel selanjutnya. Nah, jadi berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana pada tabel ANOVA, diperoleh nilai hitung sebesar 0,40 dengan nilai signifikansi sebesar 0,843, lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak dapat pengaruh fatherless terhadap self-control pada remaja di Universitas Negeri Padang Kampus 5 Bukit Tinggi. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Baiklah. Jadi, berdasarkan hasil penelitian ini, menegaskan bahwa pengaruh fatherless terhadap self-control pada remaja tidak terlalu memiliki dampak yang signifikan. Nah, faktor-faktor lain dalam lingkungan sosial remaja, seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah, tampaknya memainkan peran yang penting dalam membentuk perilaku dan menyesuaikan diri mereka. Meskipun figur peran ayah memiliki peran krusial dalam pembentukan karakter anak, ada banyak variabel lain dalam lingkungan remaja yang juga berpengaruh terhadap self-control mereka. Nah, ke slide selanjutnya, kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada hasil penelitian kami, yakni berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh keberadaan figur ayah atau fatherless terhadap self-control pada remaja tidak terlalu menunjukkan dampak yang signifikan. Meskipun peran ayah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, faktor-faktor lingkungan sosial remaja seperti interaksi keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki peran yang tak kalah vital dalam pembentukan self-control. Hasil temuan menunjukkan kompleksitas yang tidak ada, saya ulang, hasil temuan menunjukkan kompleksitas yang ada di balik perkembangan self-control remaja, di mana kehadiran atau ketiadaan figur ayah tidak selalu menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi karakteristik self-control pada remaja. Baiklah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal dan rekan-rekan lainnya. Jadi, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.